النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan sehingga kita bisa kembali melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah disambung dengan halaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali akan membahas kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, masih kepada hadis yang nomor 11 pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kemarin membahas hadis yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa saja yang tidak manfaat. Nah, ini ada hadis-hadis yang serupa yang akan kita bahas. Wa fil musnadi min hadisil Hasan, dan dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Imam Al-Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna min husni islamil mar'i qillatal kalami fima la ya'ni. Sesungguhnya tanda dari baiknya Islam seseorang itu adalah sedikit berbicara terhadap segala sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kalau kemarin yang riwayat Imam Tirmidzi redaksinya adalah tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu hal yang tidak berfaedah, umum tidak berfaedah. Dalam musnad Imam Ahmad ini redaksinya mengerucut spesifik bahwa sesungguhnya tanda baiknya Islam seseorang adalah sedikit berbicara terkait hal-hal yang tidak berfaedah. Seperti itu apa namanya di dalam musnad Imam Ahmad ini. Ya. Wa kharaja al-Kharaiti min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada hadis lain dari riwayat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, inni muta'un fi qaumi fama amaruhum. Sesungguhnya aku itu adalah orang yang ditaati di kaumku, dia tokoh di kaumnya. Apa yang harus aku perintahkan kepada mereka, kepada kaumku? Jadi ada seseorang yang dia memiliki power, omongannya didengarkan oleh masyarakat, ya, datang kepada Nabi minta wejangan tentang apa yang dia hendak katakan kepada kaumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, murhum bi ifsa'is salam wa qillatil kalam illa fima ya'nihim. Perintahkan kepada kaummu untuk menyebarkan salam. Salam ini adalah maknanya menyebarkan ucapan assalamualaikum. Ini merupakan simbol kasih sayang seorang muslim. Jadi orang muslim itu akan tumbuh rasa sayangnya dan dianggap saling mencintai satu sama lain jika mereka saling melemparkan salam.
Gitu. Nah, ini tanda ini yang kemudian mulai pudar hingga saat ini. Saat ini tuh mulai pudar. Orang itu tidak suka mengucapkan salam kecuali kepada komunitasnya, kecuali kepada teman pengajiannya, kecuali kepada orang-orang yang ia kenal. Orang yang tidak kenal tidak mengucapkan salam. Ini adalah pudarnya, salah satu pudarnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengatakan bahwa la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan pernah masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Nabi lalu melanjutkan sabdanya, ala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu latahabbtum. Ya, mau nggak saya kasih suatu amalan, saya ajari suatu amalan, jika kalian itu mengamalkannya tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka menyebarkan salam ini merupakan hal yang menjadi simbol persatuan umat. Mungkin kita akan terus memperdalam dan membahas persoalan-persoalan khilafiyah itu sampai terjadi syiqaq ataupun firaq, perpecahan. Ya, sebelum kita betul-betul mencintai saudara muslim kita yang meskipun berbeda fikih, furu' dengan kita. Berbeda furu' itu biasa, berbeda pilihan fikih itu biasa. Yang enggak boleh itu beda akidah. Beda rukun imannya itu tidak boleh. Beda rukun Islamnya itu tidak boleh. Tapi kalau perbedaan-perbedaan furu'iyah, amaliyah-amaliyah yang sifatnya furu'iyah, itu kita tidak perlu harus saling menghujat, tidak tegur sapa, tidak perlu. Kenapa? Karena perbedaan furu'iyah itu lahir dari hasil ijtihad. Ijtihad seseorang itu tidak bisa membatalkan ijtihad orang lain. Kaidahnya kan ada, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad seseorang itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad orang lain. Contoh misalnya, ada ulama yang berijtihad bahwa membaca zikir jahar ba'da sholat itu hukumnya sunnah, masyru'. Di antara ulama itu adalah Ibnul Munzir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu berpendapat bahwa zikrul jahar, zikir dengan dibaca keras selesai melaksanakan sholat maktubah itu sunnah. Alasannya Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sahih Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, raf'us sauti bidzikri hina yang sorifun nas minal maktubah kana fi ahdi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengeraskan suara zikir ketika orang-orang itu berhenti atau selesai melaksanakan sholat fardu itu pernah terjadi di masa Nabi. Dari itu kemudian Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan zikir dengan suara jahar, bukan zikir berjamaahnya, bukan zikir berjamaahnya, sekali lagi zikir dengan suara jahar dikeraskan itu masyru' karena ada dalil itu. Tapi muncul ijtihad ulama lain. Siapa? Di antaranya yang mensunnahkan zikir sir ba'da salat. Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya, Al-Imam An-Nawawi berijtihad. Mereka berijtihad. Dalil tadi itu diamalkan jika masyarakat atau makmumnya belum mengetahui zikir yang disyariatkan. Misalnya baca istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca Allahumma anta salam, mereka belum tahu, maka disunahkan zikrul jahar. Kalau mereka tahu, maka zikrul sir lebih utama dan dianjurkan. Tapi ijtihad masing-masing ulama ini tidak saling membatalkan. Ini yang harus kemudian antum pahami, itu ada kaidahnya. Tidak bisa kemudian kita nyolot-nyolot mengatakan harus begini, tidak bisa, karena itu adalah ranah ijtihadi. Ranah ijtihadiyah itu artinya tergantung dari pandangan ulama tersebut. Pertama, di dalam memverifikasi hadis itu sahih apa tidak. Jika pun hadis tersebut sahih, bagaimana mereka mengambil atau istimbat hukum dari hadis tersebut, itu bisa beda-beda ulama itu.
Maka perbedaan yang sifatnya furu' itu tidak lantas menjadikan kita saling memusuhi. Kalau kemudian kita mengatakan, oh iya ijtihad dia, ya ijtihad dia, ijtihad saya mengikuti ulama yang begini, ya silahkan. Misalnya begitu. Ya kayak misalnya Bapak ditanya bagaimana hukumnya makan kepiting. Ya gimana kira-kira? Kalau tanya makan masalah kepiting, haram, ada begitu. Halal, ya memang dari zaman dahulu ulama berbeda pendapat tentang kepiting ini. Apakah halal karena dia termasuk binatang laut yang dihalalkan semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya laut itu airnya suci dan halal bangkainya, ataukah haram karena kepiting itu hidup di dua alam? Itu ulama berbeda pendapat, berbeda ijtihad. Kenapa? Karena tidak ditemukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang spesifik mengharamkan dan menghalalkan itu. Spesifik ya. Ini harus dipahami. Karena perbedaan pendapat inilah lalu ulama terpecah jadi dua, ada yang halal, ada yang haram hingga hari ini. Saya kemarin pas ngaji ngomong begitu ada yang protes. Bagaimana pendapat Muhammadiyah Ustadz? Muhammadiyah ikut yang menghalalkan. Tapi ada ketua majelis tablik yang mengharamkan. Ya enggak apa-apa kalau itu merupakan pandangan pribadi. Ya. Paling gampang adalah apakah kepiting itu halal atau haram, ajak ustadznya makan kepiting. Ya, kalau doyan berarti halal, kalau nggak doyan berarti haram. Pandangan ustadznya seperti itu. Ya, ini harus dipahami. Perbedaan ijtihad ini muncul kenapa? Karena perbedaan cara pandang terhadap dalil. Kalau kita memahami begitu, maka kita tidak akan pernah terlalu ambil serius perbedaan-perbedaan furu'iyah, perbedaan fikih. Yang nggak boleh itu adalah adanya perbedaan dalam ranah akidah. Ya. Jadi menebarkan salam itu fungsinya begitu. Waqillatul kalam waqillatil kalam illa fima ya'ni, dan menyedikitkan berbicara, jangan banyak omong kecuali hal tersebut berfaedah. Aslinya Pak, kalau kita mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbicara yang baik itu lebih utama dibanding dengan diam. Hadisnya kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Opsi pertamanya berkata baik. Jadi berkata baik, memberikan nasihat, memberikan wejangan, melakukan amar ma'ruf itu lebih baik dibanding dengan diam saja. Tapi kalau kemudian tidak bisa berkata baik, diam lebih utama. Nggak harus semuanya kaitannya dengan urusan akhirat, Pak. Nggak harus. Berkata baik itu boleh juga kaitannya dengan urusan dunia. Kita ngobrol persoalan bisnis, persoalan apa saja yang manfaat pokoknya, itu dianggap sebagai berkata yang baik. Baik. Wa qad nafallahu al-khaira an katsirin mimma yatanaja bihin nasu bainahum. Allah menafikan kebaikan, artinya tidak ada kebaikan dari mayoritas apa yang dibisikkan oleh banyak orang, apa yang diobrolkan oleh banyak orang. Itu Allah yang mengatakan loh ya. Jadi ketika orang ngobrol, berbisik, berdua, bertiga, membahas sesuatu itu, kata Allah ya, mayoritas isinya itu zong, nggak ada isinya sama sekali, nggak ada kebaikannya sama sekali. Allah mengatakan la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan sedikit pun, lanya itu la linafi jinsi. Ya, berarti kata khaira itu dinafikan dengan la itu tadi. Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun fi katsirin min najwahum, di dalam mayoritas obrolan mereka, di dalam mayoritas omongan bisikan mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan berbuat sedekah,
au ma'rufin atau berbuat baik, au islahim bainan nas atau mendamaikan di antara orang yang bersengketa. Kalau kemudian kita rujuk kepada Al-Quran ini, berarti obrolan kita itu sebenarnya banyak yang sia-sia, banyak yang nggak manfaat. Apalagi kalau yang kita obrolkan, mohon maaf, antum bukan pejabat, bukan anggota DPR, bukan menteri, bukan, ngobrolin mau tiap hari masalah kondisi ekonomi negara, manfaatnya apa? Iya, kecuali Anda punya akses untuk memberikan masukan, ada manfaatnya. Kalau hanya ngobrol di warung kopi, pokoknya sampai berbusa-busa, sampai matanya melotot-melotot dan sebagainya, apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Malah bisa jadi sengketa, terjadi perpecahan di kalangan kita sendiri. Nggak ada manfaatnya, serius. Seakan-akan kita pakar ekonomi, padahal kita juga bacanya mungkin dari kompas.com, detiknews.com, paling begitu. Lalu kemudian seakan-akan diklaim itu sebagai suatu kebenaran. Kemarin saya ketemu dengan seseorang, dia baca buku tentang kondisi negara kita di tahun berikutnya berdasarkan analisa. Saya bilang bahwa data yang dipaparkan dalam buku itu bisa jadi valid, datanya ada, tetapi interpretasi dari data itu ya subjektif, tergantung dari yang membacanya. Ketika ada data kemudian dibaca oleh orang yang pro, ya jadi pro pemerintah. Ada data dibaca oleh yang kontra, ya jadi kontra sama pemerintah. Itu serius. Nah, kalau kita kemudian memiliki akses untuk mendakwai, untuk mengeluarkan dan menyalurkan ide kita, usulan kita, silahkan, itu bagus. Itu bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu kebaikan. Tapi kalau kita tidak punya sama sekali akses ke sana, kita ngobrol saja, itu dikatakan oleh Allah la khaira, enggak ada kebaikannya sedikit pun. Meskipun tidak berimplikasi dosa. Kata la khaira itu artinya enggak ada kebaikan meskipun tidak berimplikasi dosa. Kalau yang diomongkan maksiat, dosa. Tapi kalau yang diomongkan enggak maksiat, ya kita hanya membuang-buang waktu saja, membuang-buang umur kita saja untuk hal-hal yang tidak ada faidahnya. Ya, mending kita gunakan untuk zikir, baca Quran, ya, kemudian bekerja, menganalisa pekerjaan kita, bisnis, ya, nelpon kolega, apa saja yang manfaat, itu bagus dibanding dengan ngobrolin utang negara. Ya, ketinggian. Makanya kadang-kadang itu kita stres bukan karena persoalan yang kita hadapi, tapi stres karena persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Nah, kecuali kita orang besar, Pak, bisa merekomendasikan suara kita bikin paguyuban, rekomendasi kepada Presiden RI dan sebagainya, silahkan dikirim, itu bagus, itu manfaat. Baik. Kharaja Tirmidzi wa Ibnu Majah min an hadisin Ummi Habibah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa al-amru bil ma'ruf illa al-amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa dzikrallahi azza wajal. Setiap omongan manusia alaihi itu akan mendoroti dirinya, membahayakan dirinya. La lahu, tidak memiliki manfaat kepada dirinya. Lihat, Nabi menegaskan dengan kata kullu kalam ibni Adam alaih. Omongan kita itu sebenarnya berbahaya untuk kita sendiri, tidak ada manfaatnya untuk kita, kecuali amar ma'ruf nahi mungkar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini bukan tahsis, karena tidak ada adatul hasr di sana. Bukan khusus hanya tiga saja ini, tidak. Tapi maknanya kembali kepada hadis yang di awal adalah yang diobrolkan harus yang bermanfaat. Ya. Jadi ketika kita ngobrol, apapun bentuknya, itu sebenarnya implikasi dampaknya kepada diri kita, Pak. Kita harus bertanggung jawab terhadap omongan kita. Makanya di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari kalau saya tidak salah, seseorang yang kemudian menyebarkan berita bohong, berita hoax,
menyebarkan fitnah, lalu fitnah tersebut di-share, disebarkan ke seluruh dunia, dibaca dan sebagainya. Itu kan taubatnya sulit. Ya. Taubatnya sulit. Kenapa? Karena kita harus klarifikasi. Kalau memang mau taubat. Makanya hati-hati dengan ucapan kita. Gara-gara ucapan juga kita bisa masuk penjara. Sekarang itu pasal-pasal yang dianggap sebagai penghinaan dan sebagainya itu sangat banyak celahnya untuk bisa dimanfaatkan. Kita ngomong nih misalnya, kelakuan lu kayak Abu Jahal aja, itu bisa dikasuskan. Ya bisa disomasi. Ya, misalnya tuh Fir'aun lu gitu, itu bisa dikasuskan. Hati-hati. Makanya kita wajib untuk menjaga kalam kita, omongan kita, obrolan kita. Ya. Karena apa ya tadi? Kullu kalam ibni Adam alaih la lahu. Ya, seluruh obrolan manusia itu akan membahayakan dirinya, balik kepada dirinya, bukan manfaat untuk dirinya. Enggak, kecuali yang memiliki faedah, memiliki manfaat. Kita bicara bisnis boleh nggak? Boleh. Nabi itu biasa bicara bisnis. Bahkan kalau kita lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Nabawi, itu kan fungsi masjid sebagai markazul Islamiyah, pusat kegiatan Islam, toh. Jadi fungsi masjid di zaman Nabi itu bukan hanya sekedar tempat ibadah, sholat, kunci, itu saja, enggak. Tapi markazul Islamiyah, ada orang yang terluka saat perang, dirawatnya di masjid. Membahas masalah persoalan ekonomi umat, dibahas di masjid. Membahas masalah strategi perang, dibahas di masjid. Ya, bahkan Nabi pernah menerima tamu itu di masjid juga. Masjid itu harus dimuliakan betul, tapi jangan dibikin angker. Di masjid tidak boleh ini, angker sekali. Ya, kita ikhtiram terhadap masjid harus, jangan bikin suara gaduh, teriak-teriakan yang nggak ada faedah, tidak boleh di masjid. Itu namanya kita tidak memuliakan masjid. Lari-larian, main badminton, apa dan sebagainya di dalam masjid tidak boleh. Karena tidak ikhtiram terhadap masjid. Harus kita muliakan, harus kita jaga kemuliaannya, kebersihannya. Tapi jangan dibikin angker, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Boleh nggak Ustadz kalau kita ngobrolin masalah bisnis, tapi tujuan bisnis kita adalah supaya kita dapat rezeki halal? Boleh, itu bagian daripada bahas agama. Misalnya contoh kita ngomongin bisnis, tapi bisnis kita ini tuh ada bisnis yang halal, yang baik, ngajak orang supaya ikut terlibat di dalamnya, itu adalah bagian yang baik. Jadi jangan kemudian, saya tidak mau baca di masjid. Yang dilarang itu transaksi. Berdagang di masjid. Kata Nabi, kalau Anda transaksi di masjid, didoakan supaya tidak laku. Karena masjid itu bukan tempat transaksi. Tempat transaksi itu pasar. Orang kalau transaksi itu banyak kegoda syaitan. Syaitan masuk di dalamnya. Mulai dari nipu, bohong, transaksi. Demi Allah, ini saya beli asli dari Timur Tengah. Ya, padahal di Tanah Abang. Ya, ini sepatu ini, Pak, sendal ini saya itu beli modalnya saja 100.000 Pak, masa Bapak tawar 50.000, kan kebangetan misalnya. Akhirnya kemudian ditawar-tawar, ya dapat juga 50.000. Ya, sampai dia sumpah-sumpah dengan demi Allah. Itulah syaitan ketika transaksi masuk. Lah kemudian diakali, saya tidak transaksi di masjid Ustaz, tapi di serambi masjid. Serambi masjid itu hukum masjid. Serambi masjid itu hukum masjid. Makanya orang iktikaf di serambi masjid masih sah. Orang sholat tahiyatul di masjid di serambi masjid masih sah. Serambi bukan lapangan. Ini harus dipahami. Ya, tidak boleh ada transaksi di masjid, betul. Tetapi berbicara memfungsikan masjid sebagaimana zaman Nabi itu bagus. Bagus, serius. Nah, makanya kalau kemudian kita pengen mendapat kebaikan yang banyak, lakukan hal yang manfaat. Di waktu Isya selesai, boleh nggak Pak waktu Isya kita rapat musyawarah? Boleh. Boleh, silahkan dilakukan. Membahas masalah koperasi kayak koperasi merah putih kayak atau apa kayak, ya,
Wa qad ta'ajjaba qaumun min hadzal hadits inda Sufyan ats-Tsauri. Suatu kaum itu heran dengan hadis ini, bingung, kok obrolan kita malah justru mengancam kita. Kan ada, kalau peribahasa bahasa Indonesia kan ada mulutmu harimaumu itu tadi. Omongan kita tuh bahaya terhadap diri kita. Orang-orang pada heran, tanya sama Sufyan ats-Tsauri. Faqala Sufyanu, berkatalah Imam Sufyan ats-Tsauri, wa ma yu'jibukum min hadza? Apa yang membuat kamu heran dari hadis di atas? Apa? Alaisa qad qala Allah Ta'ala, bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah kok yang berbicara, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam bisikan obrolan manusia kecuali perintah bersedekah, ngajakin untuk banyak infak. Ayo Pak infak, Bu infak, sedekah yang banyak, ya. Jangan kemudian ketiadaan kita menjadikan alasan bagi kita untuk berlaku bakhil, jangan. Karena orang yang diperintahkan oleh infak di dalam Quran itu siapa saja, mereka orang-orang beriman, ya. Dan infaknya tentu beda antara orang kaya dan orang miskin. Makanya di dalam kitab Hakadha Fahimas Sahabah, beginilah cara sahabat memahami nas, itu ada sabda Nabi yang menjelaskan bahwa sedekah 1 dirham lebih utama dibanding dengan sedekah 1000 dinar. Sedekah sedikit lebih utama dibanding dengan sedekah yang banyak. Penjelasannya begini, ada orang punya duit miliaran, sedekah cuma 10 juta, itu banyak. 10 juta itu banyak Pak. Tapi ketika dia sedekah 10 juta bagi orang yang punya duit miliaran tadi, itu kecil, enteng, ringan, nggak pakai banyak mikir, wong duitnya banyak. Tapi orang tersebut ini punya uang di kantongnya itu cuman 100.000. Penghasilan dia sehari itu kadang 25.000, 30.000, paling banyak 50.000. Tapi dia mampu mengambil dari dompetnya, dimasukin ke kotak amal 100.000. Itu pikirannya, jangan-jangan ketika mau menyerahkan itu, dia harus bergelut dengan kepentingan dia yang lain. Dia pengen makan sate jadi nggak jadi, ya. Dia pengen pergi ke mall nggak jadi juga. Karena apa? Karena itu duit satu-satunya. Ketika kemudian dia bismillah, dia masukkan ke kotak amal, itu lebih utama dibanding yang sedekah 10 juta tadi. Karena dia harus berjuang dengan keinginannya, dengan nafsunya. Sementara yang tadi 10 juta kan enteng. Kenapa? Karena dia memang orang kaya. Begitu ya. Jadi, nah yang ini yang perlu dimotivasi. Kita memerintahkan orang berbuat sedekah itu juga kebaikan. Kita sendiri harus sedekah karena kita memerintahkan. Ingat ya, tugas kita itu dai. Apa Pak bedanya dai dengan mubaligh itu? Mubaligh itu penyampai ya. Penyampai. Dai itu pengajak. Dai itu lebih spesifik. Dai ilallah itu lebih spesifik karena dia harus mengamalkan apa yang ia omongkan. Mubaligh tidak, makanya muncul istilah balighu anni walau ayah. Sampaikan kepadaku meskipun cuma 1 ayat. Anda paham 1 ayat, sampaikan. Kita ini boleh mengajak orang untuk bersedekah meskipun kita juga baru belajar bersedekah. Ayo Pak bersedekah, ayo rajin bersedekah, padahal kita juga baru belajar pengen bersedekah, itu boleh. Atau dia orang yang tidak pernah bersedekah, itu boleh ngajak, itu disebut dengan tabligh atau mubaligh. Tapi kalau dai, dia harus mengaplikasikan apa yang ia omongkan lebih dulu. Ayo Pak sedekah, dia adalah orang yang rajin sedekah. Seperti itu. Makanya jadilah kita dai, jangan hanya sekedar mubaligh, si penyampai, apalagi kok penceramah, aduh. Ya, penceramah hari ini Al Ustadz Ahmad Rifai, waduh penceramah.
Ya, penceramah itu levelnya hanya bisa cuap-cuap, ngomong doang. Nanti diancam sama Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah sangat besar bagi mereka yang bisa bacot tetapi tidak bisa mengamalkan. Ya, makanya saya sering berkata bahwa kebanyakan nanti mungkin penduduk neraka itu para penceramah. Ya, karena biasanya penceramah itu pelitnya, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau ditanyain, kok ente nggak ikut nyumbang Ustadz? Saya kan udah ngajak itu pahalanya luar biasa. Coba kalau saya ngajak 5 orang mau bersedekah semuanya, kan saya dapat pahala sedekahnya 5 orang. Itu namanya pelit berlindung di bawah dalil, gitu kan. Terus selanjutnya, alaisa qad qala ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Hari di mana nanti ar-ruh, malaikat Jibril dan malaikat akan berdiri berbaris-baris, yang mereka tidak berbicara kecuali orang yang diizinkan Allah yang sifat Rahman untuk berbicara, waqala sawaba, dan dia berbicara dengan kebenaran. Yang disampaikan itu kebenaran. Apa saja, Pak? Kita mau bercanda, kita tidak boleh bercanda dengan kebohongan. Makanya Nabi itu menyampaikan, ya, Allah melaknati orang yang dia berbicara untuk membuat orang lain tertawa dengan kebohongan. Kita bikin cerita palsu supaya orang lain tertawa, itu dilaknat oleh Allah, dimasukkan neraka. Bercanda bukan nggak boleh, Rasulullah itu suka bercanda, kita boleh bercanda, tetapi bercanda yang benar, yang faktual, yang ceritanya tersebut valid, yang bukan mengada-ngada. Cerita kalau kemudian mengada-ngada itu supaya orang tertawa, berarti itu termasuk dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngarang-ngarang cerita. Makanya sering-sering bicara, antum nonton stand up komedi ketawa-ketawa itu sama dengan antum mau bareng-bareng masuk neraka. Kalau yang diomongkan bohong, tapi biasanya bohong yang diomongkan. Jadi contoh, ada penceramah ngomong gini, saudara-saudara sekalian, saya tadi sebelum kesini itu mampir di terminal Rawamangun, ya, karena pengen pipis. Setelah pipis saya keluar, saya sodorin duit 5.000, karena nggak ada kembalian saya didorong ke dalam untuk pipis lagi. Ya, itu kan nggak ada. Cerita-cerita seperti itu nggak ada, nggak pernah ada. Bohong. Yang sering yang kita alami sendiri biasanya, udah Pak, nggak usah bayar aja, nggak apa-apa, seperti itu. Yang ada malah nggak suruh pipis, itu nggak ada. Nah, kalau kita ceramah juga sama. Silahkan bikin cerita hal-hal yang sifatnya humor, jangan terlalu kaku juga. Tapi yang diomongkan itu fakta, benar, shawab, bukan perkara-perkara yang sifatnya mengada-ngada. Ya, seperti itu. Contoh perkara-perkara yang mengada-ngada itu adalah begini nih. Perkara-perkara yang tidak benar dan mengada-ngada, dan itu hukumnya termasuk dosa, ya. Dosa. Itu contohnya begini. Setiap dapur, Pak, itu setiap hari motong 1 sapi. Jadi kalau ada 19.000 dapur, maka setiap hari dipotong 19.000 sapi. Wah, coba bayangkan kalau dikali 1 bulan, berapa ekor yang dipotong. Itu namanya bohong dan mengada-ngada. Ketika dikonfirmasi, dia ngomong itu kan seandainya. Lah ngomong seandainya kok diomongkan, tidak boleh pengada-ngadaan begitu. Ya, karena kita yang di bawah akhirnya kemudian, lah katanya sapi kok tahu sih, begitu kan akhirnya. Itu kisah-kisah masa lalu, tapi itu fakta. Ya, contoh, itu contoh saja, contoh yang omongannya tidak benar. Tapi kalau omongannya yang benar, ya kita apresiasi. Kharaja Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis. Min hadis Anas, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, tuwfiya rajulun min ashabihi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang sahabat yang wafat. Faqala rajulun, lalu ada seseorang sahabat Nabi juga,
Dia berkata, "Absyir bil jannah." Bergembiralah kamu dengan surga. Itu kan lazim kita omongkan kalau kita ada orang yang meninggal dunia gitu kan. Masya Allah, surga bagimu, seakan-akan dah begitu. Tidak boleh, Pak. Kita itu akidah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh memastikan seseorang ahlul kiblat yang mati pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, itu tidak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena yang tahu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang lagi sholat sujud mati, wah surga, jelas ini surga, pasti surga. Enggak boleh. Karena enggak ada yang tahu tentang hakikat hatinya. Misalnya ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia mati. Ya, walah jelas neraka ini, jelas ini usul khotimah, jelas neraka. Selagi dia orang Islam, ahlul kiblat, orang yang sholat, dia pengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita tidak boleh memastikan dua hal, pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Doakan saja mudah-mudahan masuk surga, semoga masuk surga. Jangan ada kepastian karena kita tidak tahu. Ini contohnya. Orang tadi, sahabat juga, dia berkata ketika ada orang yang mati, sahabat lain mati. Kalau di dalam riwayat lain, ini saya baca, wa fi ba'dihha, dalam sebagian riwayat, annahu qutila syahidan, dia mati syahid. Artinya mati fi ma'rikatil kufar, di medan laga melawan orang kafir, terbunuh, tertusuk tombak, tertusuk pedang dan sebagainya, mati dia dalam keadaan gitu. Wajar dong yang orang kita, wah matinya syahid, pasti surga. Absyir bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga, misalnya. Nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, awala tadri fal'allahu takallam bima la ya'ni au bukhlin atau bakhala bima la yughni. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tidak tahu? Itu siapa tahu dia mati, ya, namun dia itu sering berbicara tentang sesuatu hal yang tidak ada faedahnya, atau dia bakhil, pelit terkait sesuatu yang tidak membuatnya miskin. Bakhil terkait sesuatu yang tidak membuatnya miskin itu mbahnya bakhil. Antum sodakoh, tetapi ketika sodakoh itu akan berimplikasi terhadap perekonomian antum, itu imannya kuat sekali berarti. Tapi kalau antum sedekah, itu nggak berdampak apapun terhadap ekonomi antum, nggak berdampak apapun terkait masalah urusan harian antum, itu paling enteng. Ya, kayak apa? Sodakoh makanan yang sudah tidak dimakan di keluarga kita. Kita beli sate misalnya 50 tusuk, ternyata yang dimakan cuma 20 tusuk, ya, masih ada sisa kita nggak butuh, kita sedekahkan, itu sedekah enteng. Antum punya baju misalnya masih bagus-bagus, layak pakai, nah kemudian sumbangkan kepada orang lain, mestinya kan bisa kan, tapi antum tahan-tahan, itu termasuk dari bagian bakhil yang tidak membuat antum miskin. Nah, Nabi mengatakan tadi, apakah kamu tidak tahu? Bisa jadi dia itu orang yang banyak ngomong tetapi tidak ada faidahnya, ngalor ngidul, nggak karu-karuan ngomongnya, ngetut terus. Ya, yang kedua adalah dia bakhil, luar biasa bakhilnya. Itu menjadikan dia tidak otomatis masuk surga. Kalau di dalam hadis sahih, riwayatnya begini. Nabi itu ketika selesai melaksanakan perang Hunain, itu beliau menginspeksi pasukannya. Ketika ada yang meninggal, satu orang dikatakan fulan syahid ya Rasul, ya Rasul diam. Yang ketiga fulan syahid ya Rasul, Rasul diam. Ketika ketiga kali fulan syahid ya Rasul, Rasul mengatakan kalla, tidak, dia tidak syahid. Laqad ra'aituhu fi nari jahannam, aku melihat dia di neraka jahanam. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh memberikan kepastian secara mutlak si A, si B itu masuk surga, tidak bisa. Berharap, berdoa boleh, mendoakan orang muslim itu boleh. Mudah-mudahan si fulan masuk surga. Atau begini nih, ya insya Allah kalau dilihat dari
cara wafatnya, dia wafat dalam keadaan baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Itu seperti itu. Ya, kita itu sering latah. Ada orang terpidana misalnya korupsi. Misalnya korupsi dana haji misalnya. Lalu dia mati, udah langsung kita hujat lah, kerak neraka. Paling baru masuk kubur juga langsung diinjek-injek malaikat mungkar nakir. Itu saking gemesnya kita kan begitu. Padahal nggak boleh kita itu untuk menjustifikasi seseorang masuk neraka atau masuk surga. Pak, orang mukmin seperti kita ini, Pak. Orang mukmin seperti kita ini, kalau kita mati, kita kan banyak dosa nih. Banyak dosa yang belum sempat taubat. Ngomongin orang tiap hari nggak pernah taubat gitu tuh Pak. Nah, kalau seandainya mati belum sempat taubat, itu tahta masyiatillah, terserah Allah. Kalau Allah mau mengampuni ya diampuni, kalau Allah mau menyiksa ya disiksa, terserah Allah. Kalau memang dia pelaku maksiat, itu serius. Allah itu sayang terhadap hambanya yang mukmin. Banyak hadis yang menjelaskan pendosa dari kalangan mukmin itu dia ampuni dosanya oleh Allah, dan itu boleh. Tidak mengurangi keadilan Allah. Misalnya di dalam hadis Najwa misalnya, ketika terjadi kiamat nanti, Allah akan mendatangi hambanya, lalu dibukalah hijab satir, dan Allah berkata, ya ibadi, atau ya ibadi, ata'rifuna dzanban kada? Kamu kenal dosa ini? Digambarkan layarnya dosa semuanya. Ya Allah ya Rob, tahu ya Tuhan. Kemudian dibukakan ata'rifuna dzanban kada, kamu tahu dosa ini. Semua dosanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akui semuanya. Tiba-tiba Allah berfirman, al-yauma qad ghafartu lak, pada hari ini aku ampuni dosamu. Bisa. Siapa tahu antum itu penyayang sama orang, sama binatang, sama manusia lain. Antum pernah melakukan hal baik yang antum tidak pernah sadari itu kebaikan, itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu tidak sempit dan hanya dibatasi kepada ibadah-ibadah besar, enggak. Makanya dalam kitab Nashihul Ibad itu dikatakan bahwa kita tidak boleh meremehkan amaliyah kecil, enggak boleh. Ya, misalnya buang sampah di masjid, biar marbot aja lah, kenapa? Amaliyah kecil itu, saya mah umroh haji sajalah. Ya, sodakoh bangun masjid itu saya, yang kecil-kecil biarkan saja merbotnya begitu. Itu tidak boleh meremehkan amal kecil. Apa alasannya? Karena kita tidak tahu amal mana yang diterima Allah dan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ngerti mana yang diterima Allah. Jangan-jangan haji umroh kita tidak diterima, sah tapi tidak diterima. Sholat kita jangan-jangan juga sah tapi tidak diterima. Kok bisa Ustadz sah tidak diterima? Sah kalau sesuai rukun syarat, sah. Ya, tidak diterima, tidak diberikan pahala oleh Allah, tapi dia tidak disiksa sebab meninggalkan kewajiban. Itu namanya sah tapi tidak diterima, nggak ada pahalanya. Tapi kalau sesuatu amalan menjadikan Allah menurunkan rahmat, bisa menjadikan si pengamalnya masuk surga. Ingat nggak ketika ada seorang perempuan pelacur, dia pulang dari habis bekerja, kehausan, minum air di sumur. Ketika keluar dia lihat seekor anjing yang menjilat-jilat tanah saking kehausannya. Dia kemudian berpikir, anjing itu kehausan kayak saya tadi, berarti dia ambil lagi air di sumur, ia copot sepatunya, dibawa keluar untuk diminum, ngambil air untuk diminum anjing. Anjing tersebut seger, kemudian suatu hari dia mati dan Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Rahmat Allah itu luas, nggak bisa dibatasi. Kita beramal sedikit, siapa tahu ternyata implikasinya besar. Makanya amalan apapun, makanya ibu-ibu ini kalau depan rumahnya ada tai kucing, sapu saja, buang, jangan sampai keinjek orang. Ya siapa tahu tai kucing mengantar kita ke surga, karena nggak ada yang tahu. Begitu. Ada sampah misalnya di masjid, ada orang habis minum, itu tidak dibuang dengan benar, kita ambil, kita kantongin, nanti kita buang di tempat sampah. Itu bagian daripada amal saleh. Jangan pernah meremehkan amalan ini. Ada yang bertanya? Katanya kalau nggak ada bertanya sampai jam 6:10. Ada 5 menit kalau bertanya. Azul. Singkat kepada jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita berwawasan seseorang, kita tidak tahu apakah dia seorang muslim atau bukan, apakah tetap kita menjadi Baik. Baik. Kita tidak tahu dia muslim atau tidak. Sementara komunitasnya adalah komunitas yang heterogen, yang campurannya antara muslim dan muslim itu seimbang, maka kita tidak perlu mengucapkan salam kepada dia. Tapi kalau kita tidak tahu dia muslim atau tidak, berada di komunitas yang 100% muslim, itu mengucapkan salam lebih dianjurkan. Karena dzonnya itu yang ghalabatu dzonnya, dugaannya dia adalah orang muslim. Seperti itu. Ya, atau kita boleh mengucapkan salam dengan tanda-tanda atribut orang Islam, misalnya pakai peci, kan atribut orang Islam pakai peci, padahal jangan pakai peci juga belum tentu muslim gitu kan. Assalamualaikum misalkan, ternyata dia bukan orang muslim, apa kita dosa? Enggak, karena kita berucap berdasarkan dzon kita, istiad kita. Dia jenggoten, ya. Assalamualaikum, ternyata dia bukan orang muslim. Kan banyak orang non muslim sekarang tuh jenggotnya panjang-panjang, serius. Itu yang pemain bola non muslim juga kan jenggotnya juga panjang-panjang kan. Jangan kemudian pemain bola nyunah, bukan begitu ya, dia tetap kafir gitu kan, seperti itu Pak ya. Jadi tergantung daripada dzon Bapak. Kalau Bapak dia bukan muslim ya jangan diucapkan salam. Tapi kalau dia muslim, apalagi mohon maaf ya jidatnya agak hitam-hitam dikit, wah itu muslim itu pasti. Nah, assalamualaikum gitu. Ya Pak. Yang baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, yang masalah celana di atas mata kaki. Nah, dari para ulama yang dari saudara-saudara kita katanya hadisnya itu kan sahih ya kan? Itu gimana kalau menurut tadi Muhammadiyah celana di atas mata kaki? Baik. Tarjih berpendapat bahwa memakai celana di atas mata kaki tetap sunnah, hanya saja memakai celana di bawah mata kaki tidak haram. Tarjih berpendapat memakai celana di bawah mata kaki tidak haram. Itu tidak haram itu artinya ya tidak haram, hukumnya hanya makruh. Alasannya yang pertama, tarjih ini kayaknya mengikuti pendapat mayoritas ulama. Jadi masalah isbal, para ulama itu terbagi jadi dua. Yang pertama, pendapat minoritas ulama mengatakan isbal haram mutlak. Pokoknya kalau ada celana di bawah mata kaki, sombong tidak sombong haram. Itu adalah pendapat minoritas, sedikit ulama. Di antaranya ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian dan syekh-syekh yang lain lah yang termasuk muasyirah itu ya, ulama-ulama kontemporer. Itu menghukumi haram mutlak. Itu ijtihadnya begitu. Ulama-ulama jumhur mayoritas seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Adz-Dzahabi, ulama-ulama termasuk tarjih Muhammadiyah memandang bahwa yang diharamkan jika sombong. Jika kita memakai pakaian di bawah mata kaki, sombong kita, itu haram. Kalau tidak sombong ya karena memang pantasnya begitu, aturan kantor begitu, aturan dan sebagainya, itu makanya hukumnya tidak jadi haram. Ya, tidak jadi haram. Itu pendapat mayoritas ulama. Ada dua hadis yang membicarakan masalah ini. Yang pertama hadis yang mengatakan siapapun orang yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki, maka Allah tidak akan pernah maka dia akan masuk neraka. Yang kedua, siapapun yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan pernah mau melihatnya nanti dari kiamat. Dua hadis ini menurut mayoritas ulama dikompromikan, dikompromikan. Masuk neraka itu kalau ada taqyidnya, yaitu karena sombong. Kalau nggak sombong ya nggak masuk neraka. Itu yang dipilih mayoritas ulama. Zaman sekarang orang pakai celana di bawah mata kaki nggak ada yang karena sombong. Zaman Nabi iya, karena untuk menunjukkan status seseorang kaya atau tidak itu dilihat pakaiannya. Semakin kainnya banyak maka dia semakin kaya. Orang-orang kaya itu kalau pakai jubah dia Nabi, gamis itu sampai nyeret ke tanah, ya. Pokoknya longgar-longgar, ininya longgar, tangannya longgar, surbanya panjang, kemudian itu
semakin banyak kain yang dipakai kan semakin kaya untuk menunjukkan status sosial itu. Makanya ada takyid khuyalaan karena sombong, itu yang jadi batasan. Orang zaman sekarang pakai celana di bawah mata kaki, ya hampir tidak ada yang karena sombong, karena itu kebutuhan. Makanya tarjih sama dengan pendapat jumhur ulama bahwa yang haram karena sombong. Tapi kalau memakainya di atas mata kaki, ya memang itu aturan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu kan. Tapi yang kita bahas kan masalah isbalnya. Tarjih memilih tidak haram, ya, kalau tidak sombong. Nah, bagaimana sikap kita? Ya biasa saja, kan tadi sudah saya jelaskan, al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad ulama itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad ulama yang lain, ya tinggal Anda mau mengamalkan yang mana. Haram saya Ustadz, ya sudah jangan isbal. Oh enggak apa-apa Ustadz, ya sudah enggak apa-apa ya. Saya berpendapat mengikuti tarjih atau mengikuti mayoritas ulama, ya udah, pakai pakaian atau celana di bawah mata kaki tidak termasuk wilayah yang haram jika tidak sombong. Begitu Pak bahasanya. Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.